Bismillahirrahmanirrahim. Paham ini karena ini adalah seminar hasil disertasi. Ya. Ya, pada seminar hasil disertasi nanti sudah minta perkembangan dari pendapatan kajian yang sudah dilakukan terhadap proposal yang kemarin sudah disidangkan di hadapan kami. Kita akan melihat apa saja yang sudah terakomodir dari ketiga pertanyaan penelitian, kemudian apa temuan terbaru dan desain serta rekomendasi apa yang akan diberikan untuk keilmuan di Islam. Dan setelah itu kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak. Silakan, paling lama itu 15 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah. Baik, sebelumnya terima kasih ya kepada Bapak Ibu tim penguji, Profesor Dr. Martin Kustati MPD selaku penguji 1, Bapak Dr. Andus Sarwan MPD PhD penguji 2, merangkap sebagai sekretaris, Profesor Dr. Firdaus MAG sebagai penguji 3, dan juga kepada Ibu Prof. Nil Mawarni MHum PhD penguji 4. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Prof. Nurus Solihin MSc PhD selaku ya promotor. Kemudian yang juga saya hormati kepada Ibu Dr. FYM AG sebagai co-promotor. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi ya bahwa pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan ya untuk mempresentasikan hasil daripada seminar proposal yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang berlalu ya. Baik, dari aspek perkembangan daripada disertasi ini tentu adalah sebagaimana yang sudah saya ajukan ke bagian akademik, sudah dilengkapi dari bab 1 sampai bab 4 hasil. Nah, dalam perkembangannya tentu dimulai dari bab 2 ya, di mana sebuah penelitian itu harus dilandasi dengan kajian teori. Ya, kajian teori sebagaimana yang sudah saya cantumkan dalam disertasi ini, bahwa teori yang akan digunakan dalam rangka untuk mengkaji, menganalisis ya permasalahan dalam penelitian ini adalah teori relasi kuasa. Nah, dalam tataran teorinya yang saya gunakan adalah ya teori yang dimunculkan atau yang diprakarsai oleh Michel Foucault, seorang filsuf ya dari Prancis ya, di mana beliau telah menggagas ya, di mana dalam pemahamannya dalam konteks penelitian ini bahwa kekuasaan menurut beliau adalah sesuatu yang mengalir ada di setiap lembaga masyarakat ya, yang mampu mempengaruhi, merubah situasi kondisi ya yang ada pada suatu keadaan. Ya, nah, hal ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh budaya patriarki, dan juga yang kedua doktrin agama dan budaya. Nah, kemudian dalam konsep yang disampaikan oleh Foucault ini nanti akan digunakan sebagai teori dalam rangka menganalisis ya penelitian yang akan dilaksanakan ini, bahwa kata Foucault menerangkan Foucault. Oke, ya mohon maaf ya. Ya, Foucault. Michel Foucault ya mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu dimensi dari relasi di mana
ada relasi, di sana ada kekuasaan. Nah, ini relasi kuasa merupakan hubungan yang berbentuk antar aktor-aktor tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Di dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial, yakni seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor yang lainnya. Dengan kata lain, unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain. Nah, kemudian Foucault menekankan bahwa kekuasaan tersebar di seluruh lapisan masyarakat dan peran agama menjadi penting dalam seluruh kekuasaan ini. Agama bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, melainkan juga sebagai instrumen kekuasaan yang membentuk norma-norma dan pengetahuan kolektif. Fikih sebagai interpretasi dan aplikasi hukum Islam bukan sekedar aturan, tetapi juga alat kekuasaan yang berperan dalam membentuk pandangan dan nilai-nilai masyarakat. Melalui pemahaman relasi kuasa ini, konstruksi hukum atas dominasi laki-laki dalam fikih dapat melibatkan penelusuran terhadap bagaimana praktik-praktik keagamaan sehari-hari dan norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat membentuk, memperkuat atau meruntuhkan struktur kekuasaan gender. Dengan memperhatikan konsep resistensi dan negosiasi, kita dapat melihat bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat opresif, tetapi juga dapat dihadapi dan diubah oleh individu dan kelompok-kelompok yang berupaya mengkonstruksi norma-norma keagamaan dan melibatkan diri dalam tindakan-tindakan transformasional. Ini memberikan pandangan yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap dinamika kekuasaan dalam ranah keagamaan. Nah, terkait dengan literatur review, barangkali mungkin tidak perlu saya bacakan Pak. Metodenya juga dulu sudah dibahas bahwa dalam menganalisis nanti tentang persoalan atau masalah penelitian ini ada 3-4 tahapan. Ini saya kutip teori yang disampaikan oleh Miles dan Hepburn, sebagaimana juga dalam Nurus Solihin. Ini juga saya kutip dari artikelnya Prof. Nurus. Melalui 4 tahapan. Yang pertama manajemen data, yang kedua pembacaan dan memoing data, yang ketiga deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data, dan yang terakhir adalah visualisasi data. Baik, langsung kepada bab 4, bahagian yang tentu yang sangat penting dalam seminar hasil pada kesempatan ini, bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan beserta dengan metode-metode yang sudah dirancang dulu ketika dalam seminar proposal, bahwa memang fikih dalam berbagai babnya memuat diskursus tentang konstruksi hukum atas dominasi laki-laki, mulai persoalan tubuh, hak individu dan sosial, kekuasaan, relasi dengan lawan jenis dalam muamalah, munakahat, mawaris dan lain-lainnya. Artinya fikih secara menyeluruh telah membuat wacana tentang posisi, representasi dan peran-peran yang harus dijalankan oleh masing-masing laki-laki dan perempuan. Dalam berbagai kajian wacana yang dikonstruksi oleh fikih telah banyak merugikan kaum perempuan. Ideologi-ideologi di dalamnya didominasi oleh ideologi patriarki, sebuah ideologi yang bias gender yang menjadi epicentrum marginalisasi perempuan dalam kehidupan individu dan sosial. Nah, fikih
juga telah mengkonstruksi posisi laki-laki itu dalam 3 posisi ya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Yang pertama, bahwa laki-laki diposisikan sebagai subjek. Kedua, laki-laki diposisikan sebagai superior. Dan yang ketiga, laki-laki diposisikan sebagai determinan. Nah, ketiga konstruksi tersebut bisa kita lihat ya dalam berbagai varian-varian yang tersebar di dalam berbagai bab-bab fikih ya, seperti halnya yang pertama dalam fikih ibadah ya, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih jenayah dan juga fikih siasah. Nah, adapun faktor penyebab di mana laki-laki ya sangat dominan ya dari perempuan, ini di latar belakangi ada 6 faktor ya, di mana faktor penyebab terjadinya dominasi laki-laki dalam fikih ini paling tidak ada 6 ya. Yang pertama adalah faktor doktrin agama. Nah, di mana agama telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan ya dalam membentuk ya dan memposisikan laki-laki lebih dominan dalam kajian-kajian fikih ya, di mana kalau dilihat ya banyak ya ayat atau hadis-hadis Nabi itu ya memang secara doktrinisasi atau teks-teks agama itu memposisikan laki-laki itu lebih dominan ya, seperti halnya banyaknya kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, walaupun ya sebetulnya dalam pemahaman para ulama secara akhlabiyah ya bahwa ketika sudah disebutkan di dalamnya laki-laki maka di situ sudah termasuk juga perempuan ya. Namun secara konsep atau secara doktrinitas ya bahwa memang teks-teks ayat maupun hadis Nabi itu banyak ya yang memberikan peluang ya di mana para ulama bisa memahaminya, bahwa teks-teks agama memberikan peluang kepada para fuqaha untuk memahaminya dan memposisikan laki-laki lebih superior ya dibandingkan dengan perempuan. Kemudian ya faktor yang kedua, kenapa laki-laki itu lebih dominan dari perempuan di dalam kajian-kajian fikih ini memang tidak terlepas daripada faktor historis. Ya, faktor historis sejarah ya di mana sejak mulai daripada tentu zaman atau katakanlah mungkin dari zaman Nabi Adam alaihi salam ya, secara historis ya memang laki-laki itu selalu diposisikan dalam hal-hal yang tertentu selalu dominan atau superior. Kemudian yang kedua faktor penafsiran, yang ketiga faktor penafsiran tradisional ya. Penafsiran tradisional juga sangat berpengaruh ya kepada pembentukan dominannya laki-laki dari perempuan dalam kajian-kajian fikih. Di mana para fuqaha atau ulama-ulama yang cenderung ya menggunakan penafsiran tradisional ya ini lebih cenderung ya memposisikan laki-laki lebih dominan ya, seperti katakanlah mungkin dalam konteks ya ini di dalam disertasi ini juga saya muat ketika menafsirkan dalam hal pentingnya mahram ketika safar ya, dalam safar. Nah, ketika hadis Nabi ini diterjemahkan atau ditafsirkan secara tradisional ya bahwa memang konteksnya di mana seorang perempuan tidak boleh keluar rumah bi ghairi mahramin ya, kecuali tanpa ada mahramnya. Beda halnya nanti ketika penafsirannya itu diaktualisasikan dengan penafsiran modern atau yang katakanlah mungkin yang kontemporer ya, di mana para ulama melihatnya ilat daripada pelarangan untuk tidak boleh keluar menggunakan tanpa mahram itu
adalah dalam rangka untuk melindungi perempuan, ya, karena kondisinya di mana ketika itu tidak aman. Nah, konteksnya hari ini sudah berbeda. Nah, kemudian yang keempat, faktor kewenangan ulama. Nah, dalam beberapa penelusuran yang saya lakukan, ya memang berdasarkan hasil wawancara juga, ya, di beberapa responden, ya, di mana kewenangan ulama ini juga memberikan faktor dalam membentuk, ya, dan melegitimasi dominasi laki-laki dalam kajian fikih, ya. Ya. Nah, ini kenapa? Ya. Dari hasil penelitian yang saya lakukan adalah ini tentu tidak terlepas daripada faktor subjektivitas, ya, siapa yang membuat dan siapa yang akan menjadi objek daripada sebuah ijtihad. Walaupun secara subjektif tentu kita tidak menemukan bahwa ketika ulama berijtihad maka aspek subjektivitas itu sangat kecil kemungkinannya. Namun dalam hal-hal tertentu, ya, katakanlah mungkin ketika ya membahas tentang undang-undang tentang cuti, ya, cuti, di mana tentu yang menentukan undang-undang ini didominasi oleh laki-laki di parlemen, ya, di DPR. Sementara tentu yang akan diatur itu adalah perempuan, ya, perempuan yang merasakan ketika melahirkan, bagaimana sakitnya melahirkan, berapa hari jangka waktu yang semestinya harus diperlukan oleh seorang perempuan. Tentu yang lebih tahu, yang merasakan itu perempuan itu sendiri. Nah, oleh karena itulah salah satu, ya, faktor yang menyebabkan, ya, pembangunan dominasi laki-laki dalam fikih itu termasuk diantaranya kewenangan ulama. Yang kelima, faktornya adalah faktor sosial dan budaya. Ini juga tidak terlepas bahwa faktor sosial dan budaya ini juga mengkonstruksi terjadinya dominasi laki-laki dalam kajian-kajian fikih, ya. Seperti halnya budaya Arab tentu yang kita kenal dengan budaya patriarkinya, ini sangat berpengaruh, ya, dalam kajian-kajian fikih. Yang keenam, yang terakhir, ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini juga berpengaruh, ya, di mana fikih mengkonstruksi terjadinya dominasi laki-laki. Nah, secara biologis, ya, laki-laki itu sudah di-framing dari sejak awal bahwa laki-laki itu adalah kuat, ya, sedangkan perempuan itu lemah. Ya, laki-laki itu rasional, sedangkan perempuan itu emosional. Jadi ini juga mempengaruhi, ya, terhadap terjadinya dominasi laki-laki. Seperti halnya terhadap kehidupan sosial, katakanlah mungkin dalam konteks dalam konteks pekerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya, yang itu sudah didoktrin bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh perempuan, ya, tetapi hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Baik, yang terakhir, pertanyaan penelitian yang ketiga, yakninya adalah tentang dampak dan implikasi daripada dominasi laki-laki dalam fikih. Nah, dominasi laki-laki dalam fikih yang merupakan interpretasi dan pemahaman hukum Islam telah memberikan dampak signifikan terhadap ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Muslim. Beberapa dampak tersebut mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, ya, paling tidak juga ada 6 yang menjadi dampak terjadinya dominasi laki-laki. Yang pertama, ya, pemahaman hukum, ya. Pemahaman hukum. Yang kedua, keterbatasan peran perempuan. Yang ketiga, diskriminasi dalam hukum keluarga. Kemudian yang keempat, keterbatasan pendidikan dan karirnya. Yang kelima, pengaruh terhadap partisipasi politik.
dan yang terakhir yang keenam adalah terhambatnya perkembangan sosial dan ekonomi. Ya. Nah, walaupun tentu hasil temuan ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ya, dimana kalau kita lihat hari ini ya secara perlahan ya memang ini sudah ada perubahan, ya, seperti umpamanya ada aturan yang melibatkan di mana di beberapa lembaga atau instansi pemerintah yang mewajibkan bahwa perempuan mesti harus mendapatkan posisi yang sama ya dengan laki-laki. Ya, katakanlah dalam konteks dunia politik, ya, di mana dalam undang-undang ya bahwa penyelenggara pemilu mesti mampu merekrut ya minimal 30%, ya, itu harus diisi oleh perempuan. Namun nyatanya hari ini ya memang kita lihat bahwa ya aturan yang dibuat itu belum mampu ya memberikan ruang yang begitu luas ya kepada pihak perempuan ya untuk bisa berekspresi ya seperti layaknya laki-laki yang lainnya. Baik, barangkali sebagai penghantar dalam seminar hasil ini saya cukupkan dulu sampai di situ. Ya, tentu saya sangat berharap ya kepada Bapak Ibu ya sebagai tim penguji ya memberikan masukan-masukan untuk ya untuk lebih sempurnanya disertasi ini, ya. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Ya. Baik, sebelum saya menyerahkan kepada Bapak dan Ibu Pak Ahmad Hamidi. Iya, Bu. Ketika seminar proposal ini sudah diberikan beberapa rekomendasi ya. Iya. Terkait dengan fokus tadi ya. Kalau kita berbicara dan ini berhubungan dengan konstruksi hukum atas dominasi laki-laki dalam PMIK. Iya, Bu. Kita sudah mendapatkan jawaban yang diberikan atas tiga pertanyaan di dalam penelitian. Tetapi jawaban ini harus ditata ulang lagi beberapa poin. Yang pertama pada bagian kedudukan dan representasi laki-laki dalam teks fikih yang tadi sudah didapatkan dalam kajian ini bahwa sebenarnya ada dua saja, ya, bahwa laki-laki itu superiority, kemudian perempuan inferiority. Kemudian laki-laki itu sebagai subjek, kemudian perempuan sebagai objek. Sebagai objek ini dalam teks fikih. Apa implikasi, apa interpretasi dari makna ini kan perlu lagi ditambahkan. Setidaknya sudah kita menampilkan data secara deskriptif bahwa pada teks ini disimpulkan pada dua kategori. Tapi apa maknanya? Karena di berbagai penelitian lain ada perdebatan, terutama yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan matriarki, bahwa kami juga melakukan penelitian dengan Bu Mawar ya untuk representasi perempuan dalam media massa. Ternyata di matriarki itu dia sebagai subjek, tidak sebagai objek. Tidak hanya melulu dia diekspos dengan bagian-bagian yang sensualitas untuk menggambarkan ke pembaca, tetapi dia memiliki power di dalam. Mungkin ini juga perlu juga untuk penelusuran lebih lanjut terhadap pertanyaan nomor 1. Karena tidak semua penelitian itu menyatakan bahwa perempuan itu inferior dan perempuan itu adalah sebagai objek. Ini juga mencari perdebatan ini, sehingga dia akan kita dengar. Kemudian apa saja yang menjadi faktor penyebab laki-laki menempati posisi dominan di dalam Jadi dari simpulkan ternyata ada 6 faktor ya, dari doktrin agama sampai kepada biologis. Jadi dengan faktor-faktor ini kan juga harus dikaitkan dengan titik komponen terhadap representasi
ini sama halnya dengan apa yang terjadi pada hari ini. Beberapa penelitian juga perlu dikaji untuk menentukan. Yang ketiga, indikasi dominan laki-laki terhadap pemahaman dan interpretasi hukum Islam oleh ulama. Nah, secara umum bahwa para ulama, sebagian besar ulama menganggap bahwa perempuan itu memiliki posisi yang tidak dominan atau inferior. Dan ini adalah pandangan ulama-ulama tradisional. Tapi dengan perkembangan banyak penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan pakar gender yang ada di Bandung maupun yang ada di Jakarta dan Jakarta, saya kira ini juga perlu menjadi pendalaman. Sehingga nanti ujung-ujungnya kita ujung-ujungnya kepada interpretasi dan diskusi daripada secara komprehensif apa yang nanti akan direkomendasikan, apakah model secara konseptual untuk mengatasi ini, bahwa jangan lagi ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, sehingga adanya persepsi bias yang secara umum kan ada 5 ya Pak ya. Saya perlu membaca secara detail apakah itu disebabkan oleh stereotype atau itu disebabkan oleh stereologi atau itu adanya sexual violence, ya. Kemudian ada double burdens, beban ganda sebenarnya yang tadi dianggap bahwa posisi perempuan itu lemah, dan mereka kalau diberikan beban ganda di satu sisi harus berkarir, kemudian di rumah juga harus ngurusi dapur, kasur dan sumur, dan juga tadi ada sedikit tentang marginalisasi. Nanti kita akan lihat apa sih yang bisa diberikan oleh disertasi ini untuk penguatan dari posisi perempuan. Kalau memang secara fikih itu terjadi dominasi ya, dari penafsiran teks-teks. Saya kira itu hanya sebagai pemancing saja ya Pak ya. Oke. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Firdaus Amadi. Terima kasih Bu Ketua yang menghormati Profesor Dr. Mahfud MPD, Bapak Dr. Anissa dan PhD, Ibu Profesor Narmawati PhD, Bapak Profesor Nurusolin PhD, dan Ibu Profesor PhD. Selanjutnya yang teristimewa lah ya, Ahmad Hamidi. Iya Pak. Sampai pada tahap ini di antara 3 kawan, 3 serangkai ya. Iya. Yang masih Saudi, yang sebenarnya Pak Armai sudah sering menelpon, baru minggu yang lalu menelpon lagi. Iya. Belum ada obat sedikit. Ahmad Hamidi sudah selesai buat disertasinya, tidak bisa maju seminar asli. Yang 2 lagi naskah baru seminar proposal. Yang 1 lagi belum sama sekali. Nah, jadi 3 orang ini kalau belum selesai, katanya kata Pak Armai ini ke saya, yang akan bisa dari Sumatera Barat dapat beasiswa untuk karya ulama. Yang tahun ini cuma 1 Pak, dari Bukit Tinggi juga. Cuma 1 orang. Berarti nasib orang lain. Iya betul. Percontohan. Jadi selamat saya bisa mengobati yang tadi yang saya maksudkan. Iya. Walaupun katanya dapat 1 hadiah. Tadi 1 dari Bukit. Saya mungkin agak berulang-ulang, mungkin sudah maju, mencoba lagi maju lagi. Karena membaca tulisan ini seperti itu pula pemikiran saya jadinya dalam memberikan catatan. Nanti kalau memang jelas ambil, kalau tidak sebagai bagian dari proses ujian ini dalam semua hasil. Ya, Nomor 1, apa perspektif Hamidi ya tentang fikih, apa sesungguhnya fikih? Fikih itu Pak. Ya, fikih itu kan khitabullah, ya, al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina talaban aw takhiran aw wad'an. Ya.
Kemudian ada al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasab min adillatiha tafsiliyah. Ya. Fikih itu pemahaman. Ya. Itu aja beda. Ya. Fikih Pemahaman ulama. terhadap satu persatu nas ya. Ya. Satu persatu ayat, satu persatu hadis. Ya. Pemahaman ya. Ya, pemahaman. Karena dia pemahaman memungkinkan ada perbedaan. Ada perbedaan pendapat. Bukan mungkin saja, pasti. Pasti. Ada perbedaan pendapat. Intinya sudah ada mazhab fikih, Ya. mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan seterusnya. Itu perlu jadi acuan awal. Ya. Karena konsep awalnya harus tegas dan jelas tentang apa sesungguhnya fikih. Lalu masuk kepada yang kedua. Ini agak teknis sedikit, saya mulai dari yang teknis. Hindarkan bahasa-bahasa yang agak provokatif atau ceramah ya, yang tidak ada rujukannya. Ya. Contohnya wanita itu fungsinya hanya perannya hanya di sumur, kasur, dapur. Itu bahasa ceramah itu. Iya, Pak. Ya. Kalau satu coba marah benar dulu. Peran perempuan akhirnya terbatas hanya di wilayah dapur, sumur dan kasur. Ini kalau ceramah mungkin tidak paham. Tapi kalau kelas disertasi agak apalah. Kalau nggak saya sebutkan agak riskan. Ya, betul, Pak. Betul. Agak segan lah kita ya. Jadi sudah komentar dari Pak Lurus agak lama menyampaikan sesuatu bukan ceramah pula. Ini ceramah nih dalam bentuk tulisan. Nah, yang ketiga lagi ya. Laki-laki dominan dalam fikih, apa maksudnya itu? Dominasi atau dominan dalam fikih, apa yang pesan yang ingin kami dikejar di situ? Tentang posisi, Pak. Nah, dominan itu apa maksudnya di sini? Dominasi itu dominasi sebagai ahli fikih kah? Dominasi sebagai peran pelaksana hukum syara kah yang dimaksud? Atau apa? sebagai objek hukum, Pak. Seharusnya kan laki-laki dengan perempuan itu sebagai hamba Allah, ya, di mata fikih itu mempunyai posisi yang sama gitu. Tetapi nyatanya ya dalam berbagai sebagai objek hukum sekaligus sebagai pelaksana hukum. Kan gitu Ya. 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 Jadi kalau dia itu sedang itu. Ya. Dari awal tulisannya seperti itu, maksudnya sampai ke belakang seperti itu, konsisten. Nah, sumber fikih apa? Sumber fikih itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, yang muttafaq. Sampai ke sana. Pegang yang dua pertama saja. Al-Quran dan Sunnah. Nusus ya. Ya, nusus. Nusus turun, Al-Quran turun atau muncul hadis karena mempertimbangkan konteks kehidupan masyarakat yang agar bisa dipahami dan diterima masyarakat. Maka ada nas atau nusus yang muncul, turun, datang, keluar dari Nabi dalam rangka meluruskan yang keliru. Gitu ya? Iya, Pak. Ya kan? Contohnya lahir ayat atau turun ayat melarang tabani. Apa tabani? Anak angkat. Ya, tabani ya, anak angkat. Muncul ayat, turun ayat yang membatalkan praktek zihar sebagai cara untuk bercerai. Bercerai ya. Dengan diperbaiki, bahwa zihar bukan untuk bercerai tapi untuk melarang tidak boleh melakukan hubungan istri sampai bayar kafarah. Ya. Jadi nas, nusus turun sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Karena turunnya di Arab tentu mengikuti atau dipengaruhi oleh konteks kehidupan masyarakat di sana. Nah, kesan saya dan ini perlu dicermati ya, kalau membuat rujukan sumber dari yang dikutip berimbang. Berimbang maksudnya ini pro gender aja semuanya kutipannya. Kesan saya waktu membaca ini ya. Maksudnya ada pembanding gitu? Iya, harus ada pembanding.
kalau mengutip artikel, jangan artikel yang pro gender saja. Jadi seolah-olah Anda memposisikan diri menghantam fikih gini. Padahal kita adalah sebagai peneliti bersifat adil atas seimbang. Apa adanya. Ini kalau saya kesan baca sekilas ini, tapi tentu sekilasnya membaca cepat ini perlu membaca lebih detail, tentu perlu lebih mendalam. Tapi kesan saya dari mengambil artikel yang Anda kutip, yang Anda dikutip, kesannya kutipan memojokkan fikih saja, gitu ya, sampai kepada yang remeh-temeh. Apa contoh remeh-temeh? Akikah, mestinya dalam latar belakang dan kasus-kasus yang diangkat, kasus-kasus yang aktual dan sekaligus menjadi sesuatu yang penting untuk dilihat dan dibahas. Ini kalau membahas ya ayyuhalladzina amanu, itu kitabnya perempuan laki-laki, kitabnya laki-laki, tidak perempuan walaupun terbawa. Tidak perlu lagi, itu sesuatu yang al-maklum minad din bidarurah. Yang akikah laki-laki 2 kambingnya, perempuan 1. Nah, itu rasa saya tidak terlalu penting untuk diangkat sebagai contoh ya. Kepemimpinan perempuan, nah, itu kepemimpinan laki-laki. Itu agak penting itu. Kesaksian 2:1, kewarisan 2:1, itu hal-hal penting yang patut diangkat sebagai contoh, baik mulai di latar belakang maupun dalam kasus yang dibahas nomor 1 pertanyaan nomor 1 itu. Iya. Kalau enggak tentu masuk semuanya, kita lihat masuk semuanya, asal beda laki-laki perempuan langsung dipersoalkan. Ini dominasi laki-laki nih. Asal beda laki-laki perempuan apa saja kasusnya. Kan gitu dalam disertasi ini, kesannya kan begitu. Iya Pak. Artinya begini, jangan dianggap oleh orang nanti kita kurang memahami fikihnya. Saya dari sisi fikihnya melihatnya. Iya. Kalau sesuatu yang sudah maklum, sudah dipahami secara umum oleh orang dan tidak menjadi wilayah perbedaan pendapat, atau sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang besar di kalangan peneliti hukum Islam, ya dimaklumi saja, tidak usah ditanggung. Jadi sebagai contoh tadi apa? Kepemimpinan perempuan. La yuflihal qaum walau amrahum bil wa'ad. Nah, itu kan melahirkan fikih. Kalau perempuan jadi pemimpin, tidak akan sukses selama-lamanya. Nah, ternyata rektor perempuan. Iya betul. Indra Gandhi perempuan, Margaret Thatcher perempuan. Sukses semua yang memimpin menjadi perdana menteri di negara. Jadi yang penting-penting itu yang dipilih dan dijadikan contoh, diangkat. Tidak main sapu bersih saja semuanya. Karena sesuatu yang kecil itu tidak perlu penelitian disertasi, sudah selesai. Kemudian studi literatur dalam latar belakang. Saya kesannya yang saya baca ya dari tentu apa yang saya baca cuma yang bisa saya komentari. Walaupun dalam studi literatur di tempatnya cukup lengkap ya, tapi yang di latar belakang kurang nuansa fikihnya saya kira. Lebih kental ke gender saja. Kurang nuansa hukum Islamnya. Nah, jadi untuk penguatan, pindahkan sebagian yang di belakang itu, pilih yang yang ada relevansinya kuat dengan fikih, sehingga memperkuat bahwa kajian ini belum dilakukan orang, dan posisi saya di sini beda dengan posisi yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Itu kesan saya ya. Silakanlah direspon lah, nanti terus berturut-turut saya memberi kesempatan kepada Hamidi untuk menyampaikan pendapat. Silakan. Ya, baik Prof. Ya, terima kasih ya atas masukan yang diberikan ya. Tentu sepanjang apa yang sudah Prof sampaikan tadi itu. Ya, sependek yang sudah Prof sampaikan tadi itu, ya saya melihatnya memang itu sesuatu hal yang sangat penting memang
terutama dalam melihat konteks kebaruannya ya. Namun pada dasarnya ya dari awal ya memang saya berpikir ya bahwa ini kan kajiannya fikih ya, kitab fikih klasik. Nah, oleh karena itu tentu kita harus menampilkan apa adanya gitu, Prof. Ya, jadi kalau memang seperti yang sudah Prof sampaikan tadi untuk mengangkat ke permukaan contoh-contoh yang lebih aktual atau yang lebih relevan dalam konteks hari ini kekinian, tentu ini sangat bagus ya, nanti insya Allah akan saya perbaiki. Jangan sumber pertimbangkan. Ya, Ya, ya akan dimasukkan insya Allah. kalau kita fikih yang dijadikan rujukan, kita fikih apa saja yang disebutkan? Ya, yang dalam apa ini? Ada beberapa rujukan fikih. Itu tidak usah lah, memakan waktu. Ya. Ada kesan saya juga buku yang terlalu singkat yang dijadikan patokan. Iya betul Farid. Apalagi? I'anatul Talibin, Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar terlampau ringan juga itu ya. Kelas disertasi. I'anatul Talibin tidak apa-apa. Kenapa tidak Bidayatul Mujtahid misalnya juga? Bidayatul Mujtahid atau Al-Majmu' Syarah Muhazzab ada Pak? Bidayah belum? Ya, pokoknya intinya tidak mesti bidayah ya. Iya, iya. Tapi intinya yang besar lah. Jangan yang kecil, yang besar lah. Jadi dibaca orang segan orang. Iya, iya, iya. Syarah Muhazzab sudah. Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Iya, Imam Nawawi. Tapi dia nampak representasi dari mazhab Syafi'i itu. Iya, iya. Itu saja catatannya. Kemudian masuk kepada metode penelitiannya. Jadi penelitian di sini jenis penelitiannya apa? Ya, jenis penelitiannya kualitatif Pak. Kalau dibawa kepada penelitian hukum, istilah dalam penelitian hukum apa? Normatif. Normatif. Iya, kan? Wawancaranya maksud itu penelitian apa? Kan ada wawancara. Iya, ada wawancara. Terus penelitian apa? Kualitatif Pak. Agak ragu-ragu nampaknya dalam menulisnya ya. Kalau menjawabnya ragu, saya paham ya. Iya, iya. Tapi dalam menulisnya kurang tegas. Ragu-ragu. Penelitian ini untuk pertanyaan nomor 1 menjawab dengan metode penelitian apa? Jenis penelitian apa? Itu library research dia. Normatif. Ya, normatif. Yang kedua? Yang kedua baru yang ini Pak, kualitatif. Penelitian lapangan. Kan wawancara. Wawancara. Nah, yang saya persoalkan yaitu dalam ujian ini, siapa yang diwawancara? Ya. Yang diwawancara yang pertama tentu dari sini lembaga yang berwenang. Ya, asasnya lembaga yang berwenang tentu yang mengeluarkan norma-norma atau hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Pengurus MUI Sumatera Barat ada diwawancara? Ya, pengurus ada. Siapa? Ya, Dr. Zainuddin Tanjung. Kenapa tidak Gus Rizal langsung? Kepada Buya Gus Rizal saya sudah masukkan suratnya Pak. Cuma ketika itu respon beliau kurang welcome begitu Pak. Kebetulan memang dengan kesibukan beliau, saya minta pada akhirnya saya minta waktu beliau kapan beliau bisa. Tetapi jawabannya saya sibuk. Ya, itu. Yang saya kira kunci satunya di antaranya itu. Karena kalau yang lain bukan berarti menganggap kecil, menganggap remeh ya. Iya. Tapi kalau ini lebih dalam, satu di antara narasumber yang diwawancarai adalah Buya Gus Rizal. Untuk Sumatera Barat. Iya. Kalau yang lain-lain, kebetulan kalau seingat saya diwawancarai. Iya, betul, ya. Termasuk Pak sebagai. Tapi, ini ada dua kepentingan ini. Saya menguji juga saya wawancara. Rasanya kok kurang pas jadinya ya, kurang pas jadinya. Tapi saya pulangkanlah kepada
untuk mempertimbangkan. Ya betul Prof. Dan banyak yang dari Bukit Tinggi kesan saya, Pak Ismail, siapa lagi? Prof Busro, Pak Sylvia Hanani. Ya. Banyak ada kesan ingin mencari yang muda. Pertimbangannya kemarin Prof, di samping memang secara konsep yang respondennya ini mengetahui, memahami tentang fikih, ada wawasan gendernya gitu. Ya, makanya dipilih yang lebih muda. Nomor 2 terakhir, kita lanjutkan, itu jadi pertimbangan aja ya. Ya. Ada banyak dalil yang dikemukakan di sini ketika menjelaskan pertanyaan nomor 1, mencari jawaban nomor 1, tapi wajib dilalanya tidak disebut. Ayat ditampilkan, tapi apa maksud ayat yang terkandung dalam ayat tidak dijelaskan. Hadis ada ditampilkan, tapi penjelasan tentang wajib dilalah hadis tidak dikemukakan. Jadi seolah-olah dalil tampil sebagai memperbanyak, memperamai dari apa yang kita argumen kita, statement kita penulis maksud saya dalam disertasi ini. Oleh karena itu tolong diperkuat ya. Diperkuat. Yang wajib dilalahnya apa? Ya, wajib dilalah. Wajib dilalahnya kalau orang kajian usul fikih atau fikih pasti paham. Apa kandungan ayat yang mengarah kepada hukum atau fikih yang lahir dari dalil tersebut. Saya kira itu saja, yang lain-lain ada dalam catatan di sini. Terima kasih, selamat ya. Ini sebenarnya penelitian menarik kalau disusun, ditata dengan sistematis, argumentatif, logis. Bukan berarti ini tidak ada apa-apanya ya, tapi lebih bagus lagi kalau yang tadi sistematis, argumentatif, dan metodologis akan lebih kelihatan lagi strength-nya penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas beberapa informasi dan sarannya. Ya, saran sudah catat. Saya masih ragu Pak Alfi karena konsep yang masih bimbang dipahami itu terhadap konsep gender. Seolah-olah gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Padahal secara teoritis gender itu bukan sebatas itu. Tapi di atas segalanya adalah gender itu adalah berhubungan dengan fungsi. Ya, fungsi. Ya. Nah, bisa saja laki-laki. Iya betul. Bisa saja perempuan, karena misalnya seperti ulama perempuan ulama. Iya betul. Nah, termasuk hal yang orang yang pro terhadap gender terhadap perempuan itu sendiri sudah kita keluarkan. Jadi itu ya yang mungkin yang juga menjadi catatan juga Pak. Tidak hanya sekedar laki-laki perempuan. Iya betul. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Profesor Nelmawati M.Com. Waalaikumsalam. Ahmad Hamidi. Ya Bu. Selamat Anda sudah walaupun ini draft ya, draft tapi paling tidak ini adalah hasil usaha yang disungguh-sungguhnya. Ya, insya Allah. Semoga hasilnya lebih sungguh-sungguh. Amin. Pertama, penulisan kalau nggak salah di awal kemarin kita juga sudah menyampaikan, tapi bukan dari saya, penulisan fikih pakai K dengan pakai Ki. Nah ini masih ada sekali-sekali pakai K, sekali pakai Ki. Nah. Mungkin ini ditambahkan. Ya Bu. Harusnya masukkan disamakan juga. Ada beberapa saya seragamkan saja. Kedua, cara penulisan subtopik
saya kira mungkin seperti ini sederhana saja, sederhana saja penduduk Indonesia. Coba diingat halaman 7 di pertanyaan penelitian. Ini betul kan atau secara buku pedoman memang bebas seperti ini cara penulisannya. Jadi ada pertanyaan penelitian itu 3, ada 131, 132, 13 ya. Ya. Terus di literatur review juga macam itu. Ada 27 literatur review ini. Nah, 21 sampai 211 sampai 2127. Betul ke begitu? Sementara di beberapa poin lain yang harus ada 1, 2, 3 ini tidak lagi buat macam ini. Seperti ini. Gitu. Jadi ini mungkin perlulah diambil perhatian di sini dalam penulisan. Jadi memang seperti itu aturannya ya, tidak ada masalah. Artinya konsisten. Ya. Tapi ini kan menimbulkan pertanyaan karena tidak sama. Ketika menurut 1, 2, 3 ada seperti ini, ada merujuk kepada sekolahnya. Di satu tempat tidak, di beberapa tempat tidak. Kan ke Ustaz yang saya maksud. Iya, betul, Pak. Penomoran maksudnya, Bu, ya. Jadi nanti Anda perhatikan saja yang halaman 7. Halaman 7. Kemudian kalau yang literatur review itu dari halaman 56 sampai ke halaman 66. Lepas itu tengok urutan yang lain-lainnya yang mesti ada urutan. Misalnya ada mengatakan dominasi birokrasi dan yang ada berpoin-poin lain tak seperti itu model penulisannya. Nah, itu. Jadi kalau memang bila harus seperti itu, bila tidak. Jadi misalnya menjelaskan. Iya. Berdasarkan pedoman penulisan memang seperti ini, Pak, dengan penomoran angka itu. Setiap penomoran itu berbeda. Jadi maksudnya ini, ketika di pertanyaan penelitian Anda buat merujuk kepada sub. Ya, merujuk kepada sub. Ya. Ketika di dalam literatur itu dibuat merujuk kepada subtopiknya sehingga 211 sampai 212. Lepas di beberapa tempat yang lain yang berpoin-poin tidak. Oh gitu. Itu saja yang perlu diberi perhatian nanti. Kalau iya, tidak ada masalah. Berarti betul. Tapi bila iya, bila tidaknya ini tidak jelas. Jadi ketika Anda mempoinkan 1, 2 sampai sekian, ada yang ditulis 1, 2 sampai sekian. Tidak pakai anak-anak tadi sampai cicitnya. Gitu. Itu sebenarnya tidak perlu dibahas. Tapi perlu jadi catatan. Itu maksudnya. Kenapa? Jadi selanjutnya saya kira ini saya terima kasih nih diundang untuk menguji karena sambil belajar. Memberikan pelajaran. Kontribusi tidak seberapa karena kita tidak begitu aktif dari sisi. Cuma tentu kita bertanya karena kita kami untuk menguji. Ustaz Ahmad ini tadi sudah disebut oleh Pak Prof. Ini fikih, ya fikih ini produk siapa? tentu mujtahid, Bu. Ya, dalam Manusia. ya manusia. Maknanya tidak akan terluput dari Perbedaan. Ya. Ada di situ Interpretasi. Kemudian dia merujuk ke mana? Sudah disebut tadi ya Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ini agak nakal sedikit. Sebab di dalam pembahasan ini Ustaz sudah mengatakan sebenarnya Islam tidak membedakan laki perempuan. Tidak punya hak yang sama dalam apa?
fikih ya, Ya. di dalam ketakwaan saja yang berbeda, yang membedakan. Ada beberapa saya tengok sini seperti itu ya. Kemudian untuk kewajiban-kewajiban juga tidak ada dibedakan kan, kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban yang lain sama semuanya. Dalam fikih Anda mengatakan berbeda ya, ada perbedaan didominasi oleh saya dan mendengar tadi itu orang mencoba, kalau nggak salah ini di awal pernah saya katakan juga kita seminar awal, mencoba melihat dari Al-Quran, kata-kata dari Al-Quran. Ada yang mencoba menghitung kata-kata dari Al-Quran. Misalnya ada yang mengatakan, ada yang menghitungnya katanya dunia itu ditulis sebanyak 115 kali, akhirat 115 kali pula, setan 88 kali, malaikat 88 kali pula, surga 77 kali, neraka 77 kali pula. Lalu ada yang menulis hukuman, ada yang mengatakan hukuman itu 117 kali, tapi ampunan 2 kali lipat dari itu. Yang saya katakan, kenapa Ustaz tidak mencoba pula melihat di dalam kata-kata Al-Quran itu sendiri? Apakah sudah berapa kali kata perempuan ditulis di dalam Al-Quran dan berapa ya? Sebab orangnya mengatakan sedikit sekali, dia kata perempuan 23 kali saja, lelaki 23 kali saja. Tapi ini saya tidak mengatakan rujukannya dari mana, tapi saya melihat ada beberapa screenshotnya yang saya mengatakan. Sehingga ini juga sebagai pertimbangan ya, ketika Islam mengatakan sebenarnya Islam tidak membedakan. Jadi, tapi itu yang dipahami. Kemudian kembali kita fikih tadi produk manusia. Jadi oleh karena dia produk manusia, sehingga terjadi beberapa perbedaan. Ya. Pertama, perbedaannya bukan perbedaan ya. Perbedaan. Ada dominasi, terdapat dominasi atau fikih mengatakan lelaki itu dominan dalam hukum, gitu ya, daripada perempuan. Ada tadi fikih ibadah, fikih amalan, fikih jinayah, fikih siasat. Dari beberapa itu kan dilihat di situ, ya nggak? Memang pertanyaan pertama dari hal ini tadi dari singgung oleh Dr. Tua, ada kelompoknya superior, ada inferior. Ada sampai objek. Terus ada lagi dominan, ada subdominan. Subdominan. Ada 3 pengelompokan. Pengelompokan itu berdasarkan pengelompokan posisinya itu Bu ya. Ya. Berdasarkan objek yang di pengelompokannya itu berdasarkan yang dikhitab daripada produk fikih itu Bu. Yang dibebani gitu, yang dibebaninya. Sehingga nanti kalau ketika satu produk hukum dibuat oleh mujtahid, ya ketika untuk laki-laki ya bagaimana posisinya di situ, perempuan bagaimana, sehingga di situ memunculkan posisi gitu. Ya, maksud saya ketika ada pengkategorian pengelompokan ini ada superior, inferior, subjek, objek, dominan, subdominan, ada penjelasan. Ada penjelasannya. Iya. Ada dasar pengelompokannya itu. Ya, dasar. Kemudian fikihnya ini ada 5 ya. Fikih, pembagian fikih di sini yang dominasi lelaki terlihat di situ dan dari perempuan. Fikih muamalah tidak ada. Secara muamalah ya, karena memang kan muamalah itu sosial juga ya.
Ya, sosial. Dalam konteks fikih muamalah di situ tidak terlihat dominasinya. Contoh umpamanya untuk yang berakad itu sama-sama saja, Bu. Dalam utang kan kesaksian utang 2:1. Nanti masuknya di bagian saksi, Pak. Fikih jinayah. Itu sudah terakomodir dalam kesaksian 2:1 itu. Ya. Oh begitu. Jadi fikih muamalah diwakili di Fikih jinayah. Dalam konteks saksi nanti, Pak. Dalam konteks saksi. Saya kan nggak tahu nih berapa macam fikih kan. Jadi maksudnya rasa-rasa saya ada fikih muamalah di saya. Makanya saya berpikir fikih muamalah tidak masuk ke dalam ini ada perbedaan yang ini. Tapi di sini ada 5 Ya. Ya. Supaya tidak bertanya pula pembaca yang Kok hilang satu ya? Baik. Kemudian bicara kita kepada faktor. Jadi faktor saya kira ini yang paling utama dari disertasi itu. Apa faktor penyebab terjadinya dominasi laki-laki di dalam fikih? Ya, itu ya. Halaman 114. Ya. Iya. Faktor penyebab dominannya laki-laki. Ya, itu mohon maaf. Laki-laki perempuan. Kurang kata darinya, mohon maaf. Kurang. Oke. Ya, Jadi dari. sini tinggal ya. Dari. Faktor akan penyebab dominannya laki-laki dari perempuan Ya. itu harusnya. Dari perempuan dalam fikih. Ya. Dalam fikih. Di dalam ini dikemukakan ada 6 faktor. Ya. Doktrin agama, faktor historis, penafsiran tradisional, kewenangan agama, sosial budaya, dan biologis. Sepanjang sejarah atau sejarah pengajaran penafsiran agama ya, memang didominasi oleh kaum laki-laki. Ya, kira-kira itu masuk ke faktor mana? Jadi dominasi laki dalam pengajaran dan penafsiran agama itu kira-kira masuk ke faktor mana? Itu saya kira salah satu penyebab. Ya, salah satu penyebab. Termasuk salah satu penyebab faktor dominannya laki-laki daripada perempuan dalam fikih. Masuk ke mana di antara faktor itu? Ya. Yang nomor 3 ya, penafsiran tradisional. Bukan kebudayaan mungkin dia, Bu. Budaya. Ya. Kan yang banyak mengajarkan agama, mengajarkan tafsir Itu sebelumnya dulu laki-laki. Itu saya kira termasuk salah satu penyebab. Iya, betul. Atau di awal-awal itu seperti inilah. Kalau dalam historiografi ada namanya jiwa zaman yang mempengaruhi penulisan sejarah. Saya kira ini termasuk tidak ke dalam faktor penyebab dominannya laki-laki daripada perempuan dalam fikih. Tentu saja sangat masuk, Bu ya. Kalau kita lihat ya memang budaya
bukan ya, budaya dalam konteks pengajaran ini yang memang didominasi oleh laki-laki. Nah, tetapi kita juga tidak terlepas ya dari bagaimana dari sejak zaman Nabi ya, di mana konteksnya ketika itu ya memang perempuan itu dipingit ya di rumah gitu, dirumahkan ya, sehingga untuk bisa katakanlah mungkin pergi mengajar ya, ruang lingkupnya sangat sempit. Nah, jadi ini menjadi salah satu faktor di mana perempuan itu tidak diberikan kesempatan yang sama ya dengan laki-laki untuk bisa ya mengembangkan dirinya, atau juga untuk ya mengajar seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi dipengaruhi oleh budaya. Ya, budaya. Ya, budaya. Budaya ya. Jiwa zaman juga budaya. Sebab kita menggunakan relasi kuasa ya, teori. Iya. Kalau jiwa zaman itu biasanya penguasa mempengaruhi penulisan sejarah. Iya, betul. Nah, kira-kira orang yang tadi ada aktor mempengaruhi aktor. Iya, aktor Ada mempengaruhi. itu ya. Saya kira itu relevan dengan jiwa zaman. Jiwa zaman. Maka kalau menurut saya salah satu faktor yang mempengaruhi penulisan dominasi lelaki ini di dalam fikih, karena memang fikih itu ditulis oleh lelaki. Tapi bukan berarti tidak ada perempuan sih. Tapi kita sudah bilang hal itu ya, waktu kita pertama bicara. Ummu Umarah itu perisai Nabi disebut, ya enggak? Karena dia yang melindungi Nabi pada perang, yang memanggul senjata. Ketika Umar bin Khattab sakit, ya, Umar bingung mau membentuk formatur meninggalkan wasiat atau tidak. Kan minta pendapat Aisyah dengan surat itu bersama Nabi. Artinya Perang perempuan. menjadi rujukan. Iya. Tetapi yang tidak banyak disebut. Kenapa? Feminisme ini seberat. Makanya maksud saya ada tidak mungkin faktor jiwa zaman juga mempengaruhi dominasi laki-laki dalam fikih ini. Itu. Ya. Cuman kalau memang dia masuknya ke mana atau ditambah lagi. Nah, itu. Kalau misalnya tadi yang kalau budaya sudah jelas tuh. Iya, betul. Atau masuk ke dalam kelingkungan agama. Jadi menurut saya ada faktor lain mungkin ya yang termasuk ke dalam membuat dominannya lelaki ini dalam ya karena tadi ya sebenarnya secara tidak langsung pun tadi kita sudah mengatakan subjektivitas itu pasti ada. Iya, betul. Ya, karena ini produk manusia. Sama juga sebenarnya dengan sejarah. Yang sejarah itu adalah yang ditulis oleh manusia. Artinya ada subjektivitasnya di situ. Yang objektifnya mana? Ya yang terjadi itu sendiri. Maka ini yang objektifnya itu ya Al-Quran dan Sunnah. Kalau fikihnya ada subjektivitas. Nah itu saja yang saya katakan. Jadi nanti ditambahkan satu lagi Bu ya, faktor. Saya tak tahu nanti jangan lebih lanjut ini. Kalau menurut saya, Iya. kan, kepastiannya tentu nanti hasil dengan pendidik. Ya, baik, terima kasih. Iya Bu. Yang belum terlihat. Bisa terlihat. Baik, selanjutnya
persilakan kepada Bapak Profesor Yusuf Idris. Oke, sama-sama.